Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih, saatnya kita harus menyatakan keluar biasaan Allah dalam hidup kita. Sekalipun kita belum bisa bertemu di tengah-tengah gereja ini, tapi mari kita harus mengucap syukur buat Tuhan di saat firman Tuhan masih bisa berkumandang atas kita. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, sejenak kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari surat Rasul Paulus ke jemaat yang ada di Roma, pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat 8. Roma 3 ayat 1 sampai ayat 8. Firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal, pertama-tama sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-sekali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam hidup ini terkadang kita membutuhkan satu bukti. Sama halnya dengan seorang pemuda dan pemudi yang sedang mengungkapkan isi hatinya. Kalau seorang pemuda mengatakan kepada seorang pemudi atau gadis, kalau dikatakan aku cinta padamu, I love you, libidi, tentunya seorang gadis tidak langsung menerimanya. Tetapi dia ingin menuntut satu bukti. Apa buktinya? Kalau memang dia benar-benar cinta, tentu harus ditunjukkan dulu buktinya. Asal mau nangsongona di hutan nami, jangan seperti yang di kampung kami. I love you, eta mangalang bakso enak. Artinya di situ menyatakan cinta kasih itu penuh dengan bukti. Menyatakan satu hal yang menunjukkan isi hatinya, harus menunjukkan bukti. Sehingga ketika tidak ada bukti dalam kehidupan kita, kita sebut dengan NATO, no action, talk only. Holak kata.
Hanya perkataan, tidak ada tindakan, tetapi pembicaraan banyak. Ketika demikian yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika itu yang terjadi dalam kehidupan kita, maka saudara-saudara kita, maka saudara yang di sekitar kita, disebutlah kita pembohong, ataupun bahasa Inggrisnya pergabus. Saudara-saudara yang terkasih, dalam firman Tuhan dikatakan khususnya pada minggu saat ini, Misericordias Domini, yang dikatakan bahwa dunia ini, bumi ini penuh dengan kasih setia. Tentunya kita mau bertanya pada zaman sekarang, kita penuh pertanyaan pada saat ini, ketika dunia ini, bumi ini penuh dengan kasih setia Allah, maka kita mau bertanya dalam hidup kita, apakah bahwa dalam situasi saat ini terjadinya bala yang sangat luar biasa, terjadinya persoalan yang sangat luar biasa, terjadinya masalah yang sangat luar biasa di tengah-tengah dunia, apakah kita ada bertanya dalam hidup kita, benarkah kasih setia Allah terhadap bumi ini? Saudara-saudara yang terkasih, tentunya sudah banyak mungkin saudara-saudara kita yang meminta bukti kepada Allah. Kalau memang Allah yang setia, kalau memang Allah yang peduli, kalau memang Allah yang benar-benar mau melihat dan memandang umatnya. Sekarang pada umat Kristen sudah mulai menyatakan atau menuntut bukti dari Allah. Apa sih buktinya? Kalau memang benar penyertaan Allah, kenapa Allah membiarkan virus corona beredar di tengah-tengah bumi ini? Saudara-saudara yang terkasih, tentunya dalam firman Tuhan ini, sekalipun kita bertanya dalam hati kita seperti itu, tetapi dalam firman Tuhan ini kita mau menyatakan, mau disampaikan, dan mau diucapkan dalam firman Tuhan bahwa kasih setia Allah tidak akan pernah berakhir bagi orang yang berseru kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih, Rasul Paulus mengungkapkan atau menulis surat ini, bahkan mengirim ke jemaat yang di Roma, adalah tertuju kepada bangsa Yahudi yang merasa bahwa bangsa Yahudi itu adalah superpower. Mereka, bangsa Yahudi itu adalah yang merasa sombong, bangsa Yahudi yang merasa bahwa mereka adalah yang benar, sehingga mereka menyatakan bahwa keselamatan itu akan bisa diperoleh oleh karena kepatuhan kepada hukum Taurat. Rasul Paulus sangat tegas menyatakan dalam firman Tuhan pada saat ini, jika benar, memang apakah kelebihan orang Yahudi? Saudara-saudara yang terkasih, kemungkinan kita mengerti dan kita tahu bahwa orang Yahudi adalah orang yang pertama sekali menerima firman Allah. Itu kelebihannya. Yang kedua, orang Yahudi adalah bangsa kesayangan dan bangsa pilihan Allah. Tentunya Rasul Paulus mengakui hal ini, tetapi mau disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa pemilihan Allah, bahwa keadaan bangsa Yahudi tidak akan bisa disombongkan atau bukan kemegahan, tetapi yang dituntut Rasul Paulus, sekalipun Allah memilih bangsa Israel, bangsa Yahudi sebagai bangsa kesayangan Allah, tetapi kesayangan dan pilihan itu penuh dengan tugas dan tanggung jawab. Saudara-saudara yang terkasih, sama halnya mungkin anak-anak kami yang tingkat SMA, sudah ada yang masuk sekarang ke perguruan tinggi jalur undangan. Hati-hati loh, kalau sudah dikatakan jalur undangan, tentunya di perkuliahan nanti semakin berat pertanggung jawaban. Ketika nanti nilainya anjlok, kemungkinan banyak orang yang bilang, dia dong, mananya? Tapi jalur undangan. Sama halnya dengan bangsa Yahudi, bahwa itu keadaan, bahwa itu situasi, bahwa itu pemilihan Allah tidak bisa disombongkan, tetapi justru sebaliknya memberikan, menunjukkan, dan mempunyai satu beban dan tanggung jawab yang berat. Saudara-saudara yang terkasih, orang Yahudi memikirkan
Karena bangsa Yahudi itu menjadi pilihan Allah atau bangsa kesayangan Allah, sehingga mereka memahami bahwa Allah tidak akan menghukum mereka. Oleh karena itu pemahaman yang salah dalam agama Yahudi, dalam bangsa Yahudi, ketika hukum Allah terjadi kepada mereka, maka mereka mengatakan Allah tidak setia. Saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini dalam firman Tuhan ini disapa kepada semua orang Kristen seperti orang Yahudi, dan kita harus mengakui bahwa orang Kristen itu adalah bangsa, suku, agama, adat, orang yang dipilih oleh Allah. Bahwa semua kita umat Kristen adalah orang yang dipilih Allah menjadi pengikutnya. Kemudian bahwa semua orang percaya adalah orang-orang yang sudah menjadi kesayangan Allah. Tapi ingat saudara-saudara yang terkasih, pemilihan Allah, status kita menjadi orang Kristen, menjadi kesayangan Allah, bukan menjadi satu hal yang harus disombongkan, tetapi justru mempunyai beban dan tanggung jawab. Saudara-saudara yang terkasih, pemahaman bangsa Yahudi pada saat itu ketika Allah menghukum mereka, justru mereka mengatakan Allah tidak setia. Ketika Allah menghukum mereka ketidaksetiaan mereka kepada Allah, tetapi bangsa Yahudi menilai Allah itu Allah yang ingkar janji. Tentunya dalam firman Tuhan pada saat ini Rasul Paulus dengan tegas mengatakan tidaklah demikian. Tetapi ketika Allah menghukum bahwa manusia yang bersalah, bahwa Allah menghukum orang yang berdosa, tentunya dalam hal itulah nampak dan jelas kesetiaan dan keadilan Allah. Allah tidak pernah berpihak kepada orang yang tidak sejalan dengan Dia. Allah tidak mau berpihak kepada orang yang beralih kepada Dia, sekalipun orang Yahudi bangsa kesayangan, sekalipun orang Yahudi bangsa pilihan Allah. Tetapi ketika bangsa Yahudi salah melakukan dan salah melawan Allah, bahwa Allah bukan berarti tidak bertindak diam saja, tidak, tetapi justru Allah yang setia, Allah yang adil, memberikan hukum dan berkat kepada orang yang layak menerimanya. Saudara-saudara yang terkasih, dalam firman Tuhan ini juga kita disapa dan kita dihimbau, dan kita sekarang akan menyadari dan dituntut kita akan mengenal diri sendiri. Kita coba mengintrospeksi diri. Dalam firman Tuhan pada saat ini kita dihimbau dan menyadari bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah, bangsa kesayangan Allah, bangsa yang dipilih oleh Allah. Tentunya salah satu tugas kita harus mampu dulu mengenal pemilihan Allah dalam hidup kita. Tetapi persoalannya sekarang, jangan pemilihan Allah itu kita sombongkan. Pemilihan Allah itu bukan karena kekuatan. Pemilihan Allah bukan karena kemampuan kita. Pemilihan Allah bukan karena kepintaran kita. Tetapi pemilihan Allah merupakan suatu rahasia Allah yang tersembunyi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, kalau kita bertanya kenapa sih saya dipilih oleh Allah, kenapa saya ikut menjadi orang Kristen dipilih Allah, tentunya jawaban yang pasti tidak ada dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah pemilihan Allah itu akan diri kita, pemilihan Allah akan kehidupan kita adalah merupakan rahasia yang terselubung dalam kehidupan kita, sehingga pemilihan Allah harus mempunyai satu beban, satu tanggung jawab yang berat dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, tentunya Rasul Paulus mengatakan bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa pilihan Allah, bangsa kesayangan Allah, tetapi tugas dan tanggung jawab mereka harus mampu dan bersedia menyebarkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam hal ini, dalam situasi sekarang ini, pandemi COVID-19 ini tentunya mau dipertanyakan dalam kehidupan kita.
Masih mampukah kita bersyukur? Bu hidup kita madok mauliate. Masih mampu kita mengucap syukur buat Tuhan? Masih mampukah kita mau berseru kepada Tuhan? Kemungkinan sudah banyak kita hanya bersungut-sungut, hanya merungut-ungut, hanya mengatakan keluhannya, hanya mengatakan kekesalannya. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita diajak untuk berdiri, sekarang kita diajak untuk bertindak, sekarang diajak kita untuk beraksen dalam kehidupan, dalam situasi sekarang ini. Nyatakan diri kita sebagai orang yang dipilih oleh Allah, yang mampu bersyukur, yang mampu memberitakan kemuliaan Allah, yang mampu memberitakan kebesaran Allah, yang mampu memberitakan kebaikan Allah dalam kehidupan kita, dalam persoalan yang sangat rumit ini. Mampukah kita menyaksikan Allah itu adalah Allah yang setia? Saudara-saudara yang terkasih, kemungkinan sekali sangat banyak di antara kita yang sudah mulai khawatir, sudah mulai cemas. Tidak berhentinya COVID-19 ini, tidak berhenti-hentinya virus corona ini, sehingga banyak sekarang kita bertanya, sampai kapankah? Sudah sangat banyak kita bertanya, sahat wadigan, sampai kapan ini berakhir dalam kehidupan kita? Sehingga kita menyatakan dalam hidup kita sering terjadi, di manakah Allah dalam persoalan dunia ini? Seolah-olah sering kita bersikap hanya diri kita sendiri penghuni dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih, justru mari kita positive thinking dengan keadaan seperti ini. Mari kita bertanya kepada Allah, apa sih rencana Allah di balik ini semua? Dengan penuh pengharapan, rencana Allah adalah rencana yang terbaik yang mungkin akan diberikan kepada kita setelah COVID-19 ini. Jangan berputus asa, jangan stres, jangan panik, tetapi dituntut sekarang hidup di dalam pengharapan. Saudara-saudara yang terkasih, kemarin saya bertemu dengan seorang warga jemaat. Lalu ketika saya bertemu dengan warga jemaat, dia mengatakan kepada saya, "Amang, saya udah rindu untuk ke gereja. Saya rindu untuk berkumpul. Tetapi karena virus corona ini, saya nggak bisa lagi bersekutu dengan Tuhan." Saya katakan, kenapa tidak? Di rumah juga bersekutu dengan Tuhan. Lalu jawabnya, "Tang tabung, kenapa tidak? Melalui live streaming ini juga bersekutu dengan Tuhan." Lalu jawabnya, "Nggak enak." Ternyata selidik demi selidik, memang bertahun-tahun juga dia tidak pernah gereja. Tetapi berbangga hatilah, COVID-19 ini menjadi alasan bagi dia tidak ke gereja. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, terkadang kita tidak mampu mengakui kesalahan kita, terkadang kita tidak mampu mengakui kelemahan kita. Tetapi keadaan virus ini sekarang, keadaan dunia sekarang ini, kita perbudak dan kita peralat, perindah status dan kedudukan kita, sehingga orang sudah pada pusing, sehingga orang sudah pada stres untuk memikirkan virus ini. Tetapi kita belajar untuk memperbaiki standing kita di tengah-tengah gereja. Saudara-saudara yang terkasih, saya rasa warga jemaat yang seperti itu tidak ada di gereja kita. Itu warga jemaat di daerah yang lain ketika saya jalan-jalan kemarin. Saudara-saudara yang terkasih, tentunya kerinduan dan kehausan kita semuanya ada terjawab di tengah-tengah kehidupan. Tetapi jangan kita peralat sekarang, keadaan sekarang ini menghalangi persekutuan kita dengan Tuhan. Sekalipun kita tidak bisa bersekutu di tengah-tengah gereja, tetapi kita harus memperkuat persekutuan kita dengan Tuhan, supaya kita mengakuinya Allah yang setia, Allah yang baik. Saudara-saudara yang terkasih,
Sangat luar biasa firman Tuhan pada saat ini. Baiklah, kemungkinan keadaan seperti ini, keadaan status ini, keadaan virus ini, mari kita ambil dari sisi positifnya. Tetapi Tuhan mau melihat kita bagaimana persekutuan kita kemungkinan di tengah-tengah keluarga masing-masing. Kemungkinan sekali sudah banyak warga jemaat yang dilihat oleh Tuhan tidak pernah ke gereja dan dia tinggal di rumah, lalu keadaan ini terjadi. Tuhan mau meneliti kemungkinan bagaimana dia di tengah-tengah keluarga. Apakah membiarkan persekutuan dengan Tuhan diam begitu saja? Apakah persekutuan dengan Tuhan berlalu begitu saja, minggu per minggu, bulan per bulan, tidak pernah bertemu dengan Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih, kemungkinan ini sangat dituntut dalam kehidupan kita. Bagaimana persekutuan ini menjadi persekutuan yang luar biasa. Bagaimana persekutuan kita di tengah-tengah keluarga. Bagaimana persekutuan kita di tengah-tengah rumah tangga. Bagaimana persekutuan kita di tengah-tengah anggota keluarga secara keseluruhan. Apakah kita berani lagi untuk mengatakan dan sangat? Apakah kita berani mengatakan tidak sempat lagi bersekutu, tidak sempat lagi membuat acara, tidak sempat lagi untuk berkumpul? Tetapi saudara-saudara yang terkasih, baiklah keadaan seperti ini menguji iman kita, menguji iman bagaimana dalamnya iman kita di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah, melalui persekutuan kita terhadap Dia. Saudara-saudara yang terkasih, Rasul Paulus sangat tegas dengan menanamkan seperti ini. Allah juga menghukum bangsa pilihan yang tidak setia kepadanya. Allah juga akan menjalankan hukuman bagi bangsa pilihan Dia yang tidak setia kepadanya. Maka dalam situasi saat ini kita mau bertanya sekarang, bukan lagi kesetiaan Allah yang kita pertanyakan, bukan lagi kesetiaan Allah kepada dunia ini yang mau kita pertanyakan, tetapi baiklah situasi pada saat ini, baiklah kita mempertanyakan bagaimana kesetiaan kita kepada Dia. Hati-hati Bapak dan Ibu sekalian, Allah itu setia juga menghukum orang yang tidak bertahan kepadanya, orang yang tidak tinggal dalam Dia. Oleh karena itu apapun situasi yang kita hadapi, secara khusus persoalan dunia yang berkembang pada saat ini, biarlah ini mau menyadarkan kita bagaimana kita selalu setia kepada Dia, bagaimana kita selalu bersama dengan Dia, bagaimana kita selalu menyertai hidup kita penuh dengan kasih setia Allah. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, firman Tuhan yang sangat luar biasa pada saat ini. Kemungkinan kita dengar di media massa, kita baca, kita dengar, kemungkinan sudah semakin panik kita. Semakin hari semakin bertambah. Pertanyaan, kapan ini berkurang? Dan sepertinya sampai sekarang belum ada tanda-tanda kapan ini berakhir. Tapi satu persoalan dalam hidup kita, jangan pakai akal dan pikiran, jangan pakai pengetahuan kita, tetapi kita harus hidup di dalam kepasrahan. Biarlah Tuhan mengatur segalanya, biarlah Dia yang selalu mengatur segalanya. Yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, mungkin oleh karena pandemi ini kita sudah mulai berhati-hati dalam melakukan segala aktivitas. Tentunya apa sih respon kita sebagai bangsa pilihan Allah, sebagai bangsa kesayangan Tuhan? Yakinkan dirimu, penyertaan Tuhan selalu senantiasa dalam hidup kita. Ketika demikian kehidupan kita, saudara-saudara yang terkasih, kemudian dalam menghadapi situasi seperti ini, jangan tanyakan bukti kasih setia Allah dalam kehidupan kita, tapi coba kita tanyakan bagaimana bukti kasih setia kita kepada Allah, bagaimana bukti kesetiaan kita kepada Allah. Saat
ini kita mau menyatakan, inilah buktinya bahwa orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang dikasihi oleh Allah, orang-orang kesayangan Allah harus mempunyai kesadaran akan tanggung jawab dan tugas masing-masing. Saatnya Amang Inang, saatnya saudara-saudara sekalian, kita mau menyaksikan dan membuktikan dan menunjukkan action kepada kita sebagai bukti kita, kesetiaan kita kepada Allah. Lakukan yang terbaik, beritakan kebaikan Allah, beritakan penyertaan Allah, beritakan tindakan Allah dalam kehidupan kita. Dalam situasi pandemi seperti ini, kita tidak bisa bungkam, kita tidak bisa diam, kita tidak bisa melongo saja di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi pada saat ini kita mau diminta bagaimana bukti kita sebagai orang-orang yang terpilih, orang-orang kesayangan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam firman Tuhan mau mempertanyakan kepada Bapak dan Ibu dan saudara-saudari sekalian, apakah kita sadar sebagai bangsa, sebagai orang pilihan Allah? Apakah Bapak dan Ibu sekalian mampu menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi pengikut Kristus? Apakah Bapak dan Ibu sekalian dan saudara-saudari sekalian mampu menyadari pada saat ini bahwa kita adalah orang kesayangan Allah? Ketika kita mampu menyadari, tunaikan tugasmu, saksikan Kristus di tengah-tengah persoalan pada saat ini. Saksikan Dia di tengah-tengah pandemi sekarang ini. Saksikan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa.